Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan kerja dalam sistem pekerjaan. Risiko ergonomi dapat dipengaruhi oleh postur kerja, durasi kerja, gerakan berulang, dan berat beban. Pekerja yang terpapar faktor risiko ergonomi dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti musculoskeletal disorder. Musculoskeletal disorder merujuk pada kondisi kesehatan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal seperti otot, tulang, saraf, pembuluh darah, dan sendi akibat aktivitas kerja yang dilakukan oleh dokter gigi. Dalam praktik dokter gigi, ergonomi sangat penting untuk mencegah terjadinya MSD. Hal ini disebabkan karena dokter gigi menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk yang statis dan melakukan gerakan yang berulang secara terus-menerus. Aktivitas ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot dan sendi yang pada akhirnya dapat menyebabkan MSD. Ergonomi pada dokter gigi melibatkan desain dan pengaturan tempat kerja yang ergonomis dan penggunaan alat dan peralatan kerja yang mendukung posisi tubuh yang sehat. Komunikasi dengan pasien untuk menggali kelainan atau penyakit yang diderita pasien dengan melakukan anamnesis. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Risma. Ibu Risma, umur berapa Bu? 45 tahun. Alamatnya di mana? Di Gedung Taruna Wetan. Baik Bu, untuk keluhan utamanya apa Bu? Ini dok, gigi saya yang ini depan ini berlubang. Yang atas ini ya? Iya, di atas. Oh iya. Itu sejak kapan Bu sakitnya? 1 minggu yang lalu sih. 1 minggu ya? Udah pernah dikasih obat Bu? Belum. Oke, udah pernah cek ke dokter? Belum juga. Belum ya? Sebelumnya apakah ada riwayat penyakit Bu? Enggak ada. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan dulu ya Bu. Untuk postur kerja operator, punggung lurus, bahu simetris dengan tinggi yang sama dan rileks, tubuh bagian atas sodong ke depan kurang dari 20 derajat, kaki di lantai dan bahu sejajar dengan lantai, dan sudut siku atau lengan mendekati 90 derajat. Posisi duduk operator sesuai gigi yang dirawat berdasarkan zona aktivitas. Pada kasus ini, gigi yang dirawat yaitu gigi anterior yang atas, sehingga operator berada di posisi jam 8 sampai 9 untuk perawatan pada permukaan anterior. Lalu, jarak operator dengan pasien kurang lebih 35 cm, tampilan lapangan kerja tidak terhalang, tubuh bagian atas condong ke depan kurang dari 20 derajat, sudut antara tulang belakang dan paha harus 90-110 derajat, dan siku operator pada mulut pasien sama tingginya. Posisi duduk asisten berdasarkan postur kerja. Posisi duduk asisten yaitu 10-15 cm lebih tinggi dari operator, lalu zona asisten berada di jam 2 sampai jam 4, kaki di lantai dan paha sejajar dengan lantai, dan punggung asisten tegap dan terlihat dengan pasien. Posisi duduk pasien. Pasien duduk dalam posisi supine dan otot leher serta kepala pasien dalam posisi normal atau istirahat. Asisten juga mempertahankan urutan instrumen dan bahan gigi sesuai dengan urutan penggunaannya. Instrumen diletakkan di zona statis harus dalam jangkauan asisten dan tidak terlihat dari jangkauan mata pasien. Pada awal prosedur, kaca mulut harus diberikan dengan tangan kanan dan penjelajah dengan tangan kiri. Instrumen yang dipindahkan ditempatkan di antara ibu jari dan jari telunjuk dan bertumpu pada jari tengah, sehingga ujung yang bekerja ditempatkan pada lengkukan yang benar dan diposisikan 10-12 inci dari tangan operator. Selain itu, pada operator, fleksi leher tidak lebih dari 20 derajat dan area fokus pada perawatan. Operator harus memberi sinyal untuk setiap pertukaran peralatan dengan menggerakkan instrumen yang digunakan. Hindari menusuk sarung tangan dengan menggunakan instrumen. Yang terakhir, pemberian edukasi tentang kelainan atau penyakit yang diderita kepada pasien dengan melakukan KIE. Baik Bu, setelah saya tadi lakukan pemeriksaan, ternyata di gigi ibu tadi itu ada lubangnya Bu, dan itu disebabkan karena karies. Karies itu ketika ada sisa makanan yang tidak segera ibu bersihkan, nah itu ketika lama-lama tidak segera dibersihkan akan diubah sama bakteri menjadi asam Bu. Nah asam itu akan merusak lapisan gigi ibu tadi sehingga gigi ibu berlubang. Nah untuk kedepannya nanti ibu bisa mengikat gigi 2 kali sehari ya Bu, yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Lalu ibu juga saya sarankan untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorid ya Bu. Lalu saya sarankan untuk ibu makan buah dan sayur ya Bu, agar kesehatan gigi dan mulut itu tetap terjaga. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Tidak. Terima kasih ya Bu. Masih dong.